Ini lumrah. Ini kabupaten, kok bisa membuat semeriah itu gitu? Sampaikan salam saya Pak. Siap. Baik, terima kasih. Kita mengirim waktu yang singkat. 1,5 jam, 90 menit, 30 menit paparan, 1 jam mungkin dialog. Tadi sudah saya sampaikan, saya sudah beri salam tadi ya, sudah. Sambungan yang tadi mungkin ada yang terlambat, tapi saya kira yakin saya bisa nyambung. Yang bila ini saya teruskan. Hubungan kita, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak pernah duluan bapak, harus ibu duluan, karena ibu itu yang melahirkan aku ke dunia ini. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, bukan bapak-bapak, ibu-ibu, salah. Nah, hubungan kita, saya katakan tadi, bukan hanya sebatas ini. Kita bertatap muka seperti ini, tapi ini berkelanjutan sepanjang. Nah, itu kan ada sepanjang. Dibutuhkan, kami siap untuk ibu-ibu sama bapak-bapak sekalian dalam hal materi pokok bahasan kita pagi hari ini. Ya udah. Materi pokok bahasan kita pagi hari ini adalah sosialisasi bantuan hukum, sosialisasi Yan Bankum gratis. Yan Bankum itu pelayanan dan bantuan hukum secara cuma-cuma, gratis, tidak dipungut uang sebesar kapir pun. Kami siap melayaninya. Makanya nanti untuk komunikasi di brosur sudah ada nomor HP-nya, dan itu nomor HP bos saya ini, Bapak Advokat Senior Bahdir Johan SHMA. Advokatnya Pak Rami. Nah, nomor HP saya perlu Pak. Mohon dicatat kalau begitu, biar saya berikan. Sudah siap? Sudah. 0812 1020 1059 Rambe. Kalau ingin mau saya simpan nomor HP-nya, karena banyak HP masuk ke situ tidak saya kenal, tanpa kode ataupun password, tidak akan saya simpan. Berikan kodenya Rambe Ganteng. Ya, oh ini pas dari Cikarang ini gitu. Tapi pembicaraan kita pagi hari ini kita diskusikan, kami sampaikan seperti tadi awal sudah dimulai, bahwa tentang sosialisasi bantuan hukum, pelayanan hukum gratis bagi pelaku usaha UMKM. Dan ini berlangsung bukan hanya di Kabupaten Bekasi, di Cikarang, tapi ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Hanya saja kegiatan ini mungkin keberuntungan kita bersama, saya bisa hadir di sini. Misalnya anak buah saya, entah kenapa malaikat mana ala kaki saya, ayo berangkat ke Cikarang, ayo berangkat ke Cikarang. Makanya hadir di sini. Nah, mungkin kalimat narasi yang saya sampaikan beberapa menit yang lalu, apa iya ada gratisan zaman saiki? Apalagi yang namanya sudah berbicara advokat pengacara, datang aja berbicara saja dengan pengacara sudah tidak lebih daripada hanya uang yang dikatakan. Kok ini tiba-tiba ada pemberi layanan dan bantuan gratis? Itulah yang namanya Pos Bakum Adil, singkatan dari
Pos Bantuan Advokat Indonesia. Oh, saya catat Ibu, nggak usah, sudah ada brosurnya kok. Makanya yang telah diuraikan di brosur tidak akan saya jelaskan lagi. Ini yang tidak ada di dalam brosur. Ataupun namanya itu terserah lah, mau catatan kayak mau notebook kayak apapun itu yang kita sudah siapkan. Lebih baik kita berkonsentrasi apa yang saya narasikan bisa kita diskusikan sehingga nanti waktu yang singkat dapat bermanfaat guna. Dan ini pun nanti setelah selesai ini mungkin dari sini kita angkat langsung saya tayangkan di YouTube. Karena ini juga laporan kami kepada Bapak Menteri Koperasi UMK RI. Karena kita ini dipantau dan disangat karena langsung ketua umumnya yang turun menteri sebagai narasumber untuk memberikan pencerahan. Nah, tadi saya katakan apa betul itu ada gratis. Ini sesungguhnya adalah suatu program yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Makanya kita sangat berbangga sekali dan seperti yang saya katakan tadi bahwa Kadis Pop Kabupaten Bekasi ini bisa menyelenggarakan seperti demikian. Di tempat-tempat yang lain kita datang, kita minta, bahkan kita mohon, belum tentu tidak dapat respon pun kadang-kadang tidak. Penyebabnya kalau walau bisawab, itulah namanya birokrasi kita. Ini ibu-ibu, bapak-bapak diundang datang di hotel enak. Memberi narasumber advokat senior kita selaku dosen, dulu tanpa beliau aku tidak seperti ini tentunya, karena dia kan dosen guru. Nah, ini guru saya, beliau ini. Mungkin nanti habis saya, beliau yang akan kapalkan. Nah ini, apa tidak berbahagia? Semua ini sesungguhnya adalah untuk memberikan advokasi terhadap UMKM dalam rangka pembangunan ekonomi nasional yang mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sering mendengar istilah ekonomi global. Kita akan terjadi persaingan luar biasa tentang program dunia yang mengaitkan dengan ekonomi global, termasuk di dalamnya adalah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Nah, ekonomi global ini pertanyaannya apakah kita UMKM ini sudah siap untuk itu? Itu pertanyaannya untuk dijawab. Yang main jawab itu bukan saya. Yang main jawab itu tentu pelaku-pelakunya seperti ibu-ibu, bapak-bapak. Bagaimana mengangkat UMKM ini tampil nanti pada saat, dan sekarang pun sudah sebenarnya. Kalau kita merasakan bagaimana perekonomian kita sekarang pra ekonomi globalisasi, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak tidak merasa itu, tapi sesungguhnya itu sudah terjadi. Contoh Cikarang ini 10 tahun yang lalu belum seperti begini, banyak pabrik, masih sawah-sawah, bahkan ada 2 hektar tanah saya di situ dulu. Tapi kalau tidak diimbangi dengan kemampuan SDM, UMKM ini apakah akan terlindas, bahkan nyaris mungkin bisa hilang. Inilah gunanya perhatian pemerintah dilakukan kegiatan kita seperti ini. Salah satu kelemahan pengusaha kita, mulai pengusaha nasional sampai pengusaha UMKM ini, selalu bukan mengabaikan, memperhatikan, iya, membuat urutan nomor keberapa tentang hukum. Padahal hukum itu sendiri sangat dituntut setiap kegiatan UMKM itu sendiri. Inilah kelemahan kita. Sadar tidak sadar mungkin ibu-ibu, bapak-bapak itu yang terjadi. Sehingga
cepat lambat mungkin tidak bisa bertahan. Supaya itu bisa tidak hilang tadi seperti saya katakan, makanya tidak perlu backup ataupun vokasi ataupun advokasi terhadap kegiatan-kegiatan UMKM ini. Ada advokasi tentang manajemen, ada advokasi tentang skill, ada advokasi tentang hukum seperti yang kita lakukan sekarang ini. Nah, timbul pertanyaan barangkali yang menggelitik ataupun tersimpan di hati ibu-ibu, bapak-bapak, apa iya masih ada advokat gratisan? Iya kok ya? Betul ya? Karena kalian kalau sudah berhubungan dengan advokat itu ngeri. Nah, ini kebenaran yang di depan berbicara ini Bapak advokat. Tadi sudah saya tunjukin, buka aja Google. Sudah, mungkin sudah lihat. Cuman yang di Google itu penampilannya yang di depan ini berbeda. Yang di Google itu pakai baju kebesaran. Ya. Kalau yang di sini pakai baju preman. Ini bukan kehendak hati, tapi faktor umur 17 tahun ini sudah nggak kuat kena AC, yang terpaksa di double. Ini yang susah, nggak bisa melawan alam. Nah, oleh karena itulah saya katakan tadi, dalam rangka penguatan, pembangunan ekonomi nasional kita, UMKM harus melakukan pembinaan oleh pemerintah seperti yang kita laksanakan ini. Nah, gratisan yang bagaimanakah gerangan? Tentu di sini saya juga tidak munafik. Sebagai advokat profesional yang namanya sudah berbicara pasti uang, nggak ada lebih daripada itu. Ngajak ngobrol-ngobrol pertemuan, mau di warung kopi, warung padang, entertain di hotel, semua itu adalah uang. Itulah kalau berbicara dengan seorang advokat. Tapi alhamdulillah bahwa Posbab Adin yang saya dirikan, saya bina sudah umurnya cukup lumayan juga. Sudah sejak tahun 1980 sampai sekarang. Sudah berapa tahun umurnya itu? Sehingga dari faktor usia, melihat faktor usia itulah pemerintah melihat mempercayai seperti ini, maka kegiatan-kegiatan kami memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada ibu-ibu bapak-bapak sekalian adalah yang bayar negara, bukan pelaku usaha UMKM ini. Modal UMKM ini nggak lebih daripada sekian ratus juta. Bayar advokatnya sudah minta sekian puluh juta. Kapan mau bangkit? Belum lagi oknum-oknum penegak hukum itu sendiri, segala macam rupa gangguan untuk kepentingan pribadi. Kalau kepentingan negara, kepentingan dinas mungkin dapat kita tolerir. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, mencari kesalahan. Ada panggung yang mengatakan, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Inilah salah satu contoh perizinan. Apalagi UMKM ini 3 melekat setiap saat, tiap detik. Napasnya UMKM ini 3 hukum yang harus dilakukan. Hukum bisnis sudah pasti, hukum perusahaan, dan hukum ketenagakerjaan. Yang 3 ini melekat. Apa bapak-bapak itu semua sadar hal itu? Kemudian yang terjadi mencari-cari kesalahan, bahkan pembodohan. Inilah perlu kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat UMKM ini ataupun ibu-ibu bapak sekalian. Awal tadi sudah saya katakan, ini adalah pertemuan kita awal dan tidak terputus untuk selamanya sepanjang kita bernapas dalam hidup di muka bumi ini. Kecuali nanti kalau sudah roji'un,
selesai. Kalau bil aku rojiun, mohon doa Al-Fatihahnya. Karena saya tidak mungkin dosa banyak. Walaupun saya sudah berusaha membuat ibadah istiqomah, tapi tidak luput daripada kehilapan. Namanya insan sosial, makhluk yang tidak luput dari godaan setan dan iblis. Apalagi yang sekarang ini populernya di kalangan profesi advokat kami ini, advokat atau pengacara itu pembohong, bahkan tinggi sekali kan. Apakah itu saya pungkiri? Tidak. Itu fakta. Karena advokat profesional itu sangat-sangat tipis sekarang. Yang banyak adalah advokat sontoloyo. Itu selalu kalau saya ngajar itu selalu saya katakan, apakah ini advokat sontoloyo, advokat kaleng-kaleng, advokat abal-abal. Itu yang terjadi. Dan itu tidak saya pikir, walaupun saya adalah seorang advokat senior 50 tahun sudah. Saya advokat sejak tahun 1978 sampai sekarang. Sensitif. Tampangnya sudah kelihatan kok. Nah, 78. iya. 46 tahun. Ya, setengah abad. Nah, oleh karena itu seperti tadi yang saya katakan, saya sampaikan, untuk nanti memberikan pelayanan dan bantuan kepada bapak-bapak ibu sekalian. Ini bukan hanya di Cikarang, ini berlangsung seluruh Indonesia karena Pospakum Ain itu ada di mana-mana, termasuk Cikarang maupun Bekasi. Kalau ingin mau tahu, pergilah ke Pengadilan Negeri Bekasi, tanya Pospakum Ain mana di sana, temuin ketuanya, sebutkan namaku, atau bawa HP itu, tunjukkan ini ketuamu ya. Kau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian akan dilayani. Bila ada anggotaku nanti yang meminta uang, tolong lapor ke saya. Saya pecat. Tidak hanya dalam bentuk uang mungkin, ataupun katakanlah kami laki-laki ini perokok, minta rokok saja sama pencari keadilan ataupun yang untuk dilayani dan bantu hukum, lapor ke saya. Berikan buktinya. Sekarang kan buktinya gampang, ada video lagi saya kasih minta rokok, pot video kasih saya pecat. Kenapa? Itu sudah melanggar hukum, Mas. Itu sudah melanggar hukum. Makanya tadi saya katakan, bukan hanya ada di brosur, akan tetapi nomor HP saya langsung. Silakan. Demikian juga nanti kalau ada sesuatu dan lain hal yang terjadi di luar keinginan kita ataupun yang diragukan, disangsikan, tolong hubungi HP saya. Ada petugas dari kepolisian, dari Disnaker, dari mana-mana. Kalau memang dipersulit atau dan sebagainya, di sini kami berikan advokasi gratis. Kenapa demikian? Karena Pospakum Ain itu menjalin kerjasama dengan Kementerian Koperasi. Di situ di PKS kami itu cuma ada 7 pointers yang ada dalam brosur itu. Nah, itu ada. Tapi bagi saya pribadi, bukan hanya sebatas 7 itu. Apa saja yang terjadi tentang adanya pelanggaran penyimpangan hukum, apalagi penindasan dan ditindas, ya saya tidak suka itu. Karena Pospakum Ain itu menjalin kerjasama bukan hanya Kementerian Koperasi, dengan Kemenkumham pun demikian.
Kemenkumham itu adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi RI. Karena Puspakumadin terakreditasi, jadi sehingga yang membayar kami seperti di pengadilan, orang susah nggak punya. Sedangkan hukum memerintahkan, perintah hukum setiap perkara ancaman hukuman 5 tahun ke atas wajib didampingi penasihat hukum. Siapa yang mau ditunjuk advokat mana? Karena advokat itu sendiri melanggar hukum. Nih, orang advokat senior. Tidak salah saya mengatakan itu. Advokat melanggar hukum. Mana buktinya? Undang-undang advokat memerintahkan setiap advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Ada enggak? Itu undang-undang advokat. Memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat termarginal ataupun orang yang tidak mampu, seperti yang sekarang ada di pengadilan ini. Kecuali Peradin. Kalau anggota saya di Peradin ada yang coba-coba tidak menolak, sanksinya berat. Karena itu perintah hukum. Nah, kalau tidak mau melaksanakan perintah hukum undang-undang advokat itu sendiri, advokat apa namanya? Berarti melanggar hukum dong. Kecuali seperti kata-kata di anggota saya, insya Allah tidak semua. Makanya kita diberikan ruangan praktek di pengadilan untuk memberikan bantuan hukum gratisan, nggak dibayar. Kenapa? Karena yang bayar kami adalah negara melalui APBN yang dibebankan melalui penyalurannya ataupun yang namanya disebutkan pembayaran reimbursement. Jadi kami kerja dulu baru dirembes ataupun diminta ganti ongkos-ongkosnya, dan itu bersumber dari dana APBN di Kementerian Hukum dan HAM demikian. Begitu juga di Kementerian Koperasi. Jadi kalau kita di konsultasi nanti datang dan panggil Pak begini, nggak usah datang jauh-jauh bertemu pakai di entertain di hotel. Berapa biayanya itu? Nggak usah, di HP kita layani. Namun begitu, ini sedang saya coba komunikasi dengan Ibu Kadis kita, meminta ruang praktek di sana melayani bantuan hukum gratis ini. Kalau diberikan, nanti kita layani langsung face to face, head to head. Saya tugaskan, karena anggota saya banyak. Ini sekarang ini aja lebih 20 orang. Di Kota Bekasi 30 orang, di Karawang 30 orang, seluruh Indonesia demikian. Kita lengkap perangkat-perangkat kena dihukum, bakti untuk keadilan. Walaupun banyak advokat bergendayangan mencari mangsa, hal-hal yang demikian itulah kehadiran kami supaya pelaku-pelaku UMKM ini bisa lancar. Jangan persoalan sepele dibuat jadi besar. Seperti Pak Mewan saya katakan tadi, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Allahu Akbar. Inilah kegunaan kita bersuara di dalam forum yang mulia ini, yang indah ini. Kita bisa bertatap muka langsung. Mungkin tadi seperti saya katakan, PKS kami dengan Kemenkom itu 7 poin kegiatan. Sementara mungkin ada hal-hal yang lain, kami akan alihkan nanti reimbursementnya itu Kemenkumham. Kalau di Kemenkumham apa saja dan kewajiban kami memberikan penyuluhan hukum, dan kami dibayar untuk itu oleh negara. Ini mungkin nanti, makanya saya katakan kalau nanti di Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bekasi mereka di sana, mungkin nanti kita bisa undang kalian kembali ke sana seperti ini. Tentunya terbatas, tidak sebanyak ini. Inilah
niat baik ataupun pembangunan ekonomi nasional yang diberikan vokasi, advokasi. Vokasi itu artinya dukungan, sokongan, dorongan agar supaya MKM ini bisa bangun, bisa bertahan, tidak hilang. Apalagi yang namanya ekonomi global. Kita tidak tahu 5 tahun ke depan. Di sini perlu suatu manajemen. Kalau manajemen usaha, saya angkat tangan, itu bukan saya ahlinya. Tapi kalau hukum, memang saya diakui, saya ahli. Nah, kegiatan ini juga nanti seperti halnya usai daripada ini ada kesempatan juga ada rekan saya di sini tinggal mau, karena saya tahu pengusaha itu kalau sudah bercerita tentang hukum yang anggapnya aib. Ini dari turun temurun kita demikian. Apalagi di kampung saya di Tapanuli. Kalau sudah entah nemuin temannya ke kantor polisi walau disawab, tapi masyarakat melihat Rambe itu tadi masuk kantor polisi loh. Itu sudah, kalau zaman sekarang sudah tersiar seluruh dunia itu. Bahasa seperti tadi. Kenapa? Preasumsi masyarakat terhadap diri saya pergi kantor polisi sudah dianggap dan sebagainya. Artinya negatif. Entah saya korban, saya lapor, tapi saya sendiri yang korban lapor ke polisi, tapi dicap kalau di kampung saya masuk kantor polisi itu udah jelek aja ukurannya. Mungkin itu pun terbawa-bawa sampai ke sini, tentu beda-beda tipis. Oleh karenanya, kalau ada nanti yang bersifat konfidensial ataupun pribadi, mungkin tidak mau ingin tahu persoalannya, silakan melalui rekan saya dan atau melalui HP, kan ada WhatsApp, ada TikTok, itu kita aktif semua. Nah, terus tadi saya paparkan ada 3 hal hukum yang harus UMKM perhatikan. Pertama tentang hukum bisnis. Hukum bisnis ini kan tentu menjaga kelancaran dan sebagainya itu. Contohnya merek, haki dalam bahasa kerennya, hak atas kekayaan intelektual. Mungkin bapak-bapak sekalian, ibu-ibu mendapat kesulitan karena kalau mengurus merek Kementerian ke Dirjen Haki, Kemenkumham, biayanya besar. Insya Allah melalui kami tidak demikian itu. Itu kami akan berikan penerangan informasi penjelasan tentang proses haki, tentang merek, desain grafis dan sebagainya itu. Sekarang kan sudah zaman digital, tidak harus ke Jakarta dari sekarang ini. Walaupun zaman digital demikian itu tidak luput juga manusia-manusia, iblis terkandung di dalamnya untuk mencari uang yang tidak halal. Nah, disinilah fungsi peran kami memberikan bantuan hukum secara langsung. Itu hukum bisnis dan itu melekat pada UMKM. Dan itu tolong diperhatikan, nanti bisnis kalian itu kecil, kalian sudah bangun jadi besar, merek kalian belum daftar, belum urus ke hatinya, diambil orang. Ini sering terjadi. Sering terjadi dan saya alami demikian. Dan itu pun termasuk menimpa diri saya sendiri. Bayangin seorang ahli hukum demikian ini mengalami. Mana itu contohnya?
Pradin itu saya bangun 2008. Biasa namanya advokat. Pendapatnya bukan 1, 2, 3, minimal 5 kata bapak dosen saya itu. Karena kita dulu diajarin bapak ini begitu, jangan 1, 2, 3 pendapat terus sebanyak-banyaknya. Karena itulah namanya hukum. Saya bangun 2008, terjadi perpecahan. Saya punya hak cipta di tangan saya, tiba-tiba dia daftar mereknya. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Ujung-ujungnya saya jadi tersangka di Baris Polri. Saya yang bank, saya punya kantor, saya punya rakyat anggota, semua saya. Hanya modal 5 juta dia bikin merek. Dia mau rampok dari saya itu terakhir. Namun juga menjadi. Jangan alami itu bu ibu. Seorang ahli hukum saya itu. Tapi ada satu hadis mengatakan kebenaran itu tidak pernah tertukar, rezeki itu tidak pernah hilang. Dalam hal ini saya katakan pada akhirnya saya jadi tersangka, alhamdulillah keluar SP3. Tapi kan tidak seperti gigihnya saya ini, gigihnya bapak-bapak sekalian, apalagi bapak-bapak ibu-ibu ini kan awam, boleh katakan kategori awam hukum. Saya ahli hukum kena tersangka. Kejadian itu 2020, 2021 keluar SP3. Apalagi bapak-bapak ibu sekalian, produk kebutuhan hidup manusia. Kalian sudah membuat produksi demikian rupa indah dan baik. Konsumen sudah banyak memuji. Tiba-tiba merek yang ditempelkan pada produk yang ibu buat diurus orang merek yang terlebih dahulu, habislah sudah. Padahal hanya beberapa juta untuk ngurusin merek. Ini salah satu contoh tentang hukum bisnis. Hukum ketenaga kerjaan, tadi kan saya katakan 3 ya, ingat dong. Hukum ketenaga kerjaan, UMKM. Yang terjadi juga pembodohan hukum, banyak yang terjadi pembodohan hukum di negeri ini. Nyaris keadilan di Republik ini kalau menurut saya tidak ada lagi. Betul nggak? Materinya berat. Hah? Materinya berat. Terlalu berat? Enggak. Kalau terlalu berat, saya ringani bahasanya. Saya bikin bahasa sekarang. Lanjut Pak. Nah, seperti hukum ketenaga kerjaan. Apakah mempekerjakan orang di perusahaan pabrik-pabrik itu dengan UMKM yang ada di dapur bapak kerja sama? Di rumah bapak? Beda. Ibu-ibu? Sama enggak? Di mana bedanya? Sama-sama bekerja. Gimana Bu? Kalau di perusahaan ada yang tanggung jawab ya. Kalau di perusahaan ada yang tanggung jawab. Terus kalau harus tanggung jawab? Tidak pribadi Pak itu. Mempekerjakan orang. Sendiri. Nah, ini yang kalian nggak paham. Nanti Mbak Bugel lihat. Itu berbeda. Di perusahaan nasional pabrik-pabrik itu wajib melakukan UMR. Nah, sedangkan ibu ini UMR mana mampu dia bayar 4 juta, berapa sekarang UMR sekarang? 5,2. Mak bangkrut UMKM ini. Orang pekerjaan di rumah kok, pekerjaan isin kok. Sama juga supaya 5 juta nggak jadi lah UMKM hidup. Itu perbedaannya. Nah oleh karena itu tidak bisa dapat disamakan. Tapi datanglah nanti petugas. Ini perusahaan ini, ya kan kita tidak bisa menghindar karena kita punya produk. Oh iya,
Bayar nggak? Bagaimana nih karyawan? UMR nggak? Aduh, bagaimana nggak dong kalau begini? Mau dihentikan, kita pengen berusaha. Nggak sama ibu, ada. Apalagi mempekerjakan orang 10 orang ke atas. Itu sudah harus UMK. Semua harus itu. Hukum ketenagakerjaan. Jangan selesai segala macam. Apa itu harus dilakukan oleh UMR di perusahaan UMKM ini? Nggak jadi barang itu. Kenapa? Karena kesetaraan dalam perekonomian berbeda. Mencari keuntungan UMKM itu ya bisa bulan depan, tahun depan jalan ini, alhamdulillah. Sedangkan perusahaan nasional itu kan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu perbedaannya. Nanti coba lihat di buku yang ada itu. 1, 2. Hukum perusahaan. 3. Hukum perusahaan. Hukum perusahaan ini macam-macam. Ada perseroan terbatas PT. Mungkin BUMN nggak sampai ke situ jangkauan pikirannya lah. Yang namanya pun UMKM. Itu namanya badan hukum. Ada lagi koperasi, badan hukum. Tapi yang menurut hemat saya paling banyak UMKM ini firma, paling juga CP. Nah, apakah itu, kalau tadi sudah nggak perlu saya jelaskan PT segala macam, nggak perlu. Mungkin Pak Ibu Bapak sudah tahu lah itu. Tapi yang belum mungkin kita ada di ruangan memahami yang saya katakan tadi firma dan CP. Kalau firma itu, nah mungkin Bapak dosen kita juga nanti menerangkan apa itu firma. Tapi nanti saya tahu ini aja nggak apa-apa. Firma itu persekutuan, lebih 10 orang. Kalau CP itu singkatan dari Komando Terpeno Sab, disingkat CP, itu sekutu. Dia 10 orang ke bawah. Ini juga tolong itu daftarkan urus ke Kemenkumham. Tapi sebutannya itu bukan badan hukum, tidak badan hukum, tapi sudah merupakan legalitas. Nah, yang 3 ini yang perlu, namanya hukum perusahaan. Dan masih banyak yang lain-lain lagi. Saya hanya butir-butir sepenting aja saya sampaikan yang tidak ada dalam brosur. Kalau hukum bisnis itu mencakup di situ hukum perpajakan, macam-macam. Nanti seperti itu pun terjadi. Hukum perusahaan termasuk nanti ada lagi di sini, ada yang usaha kuliner, ya makanan ada. Nah itu harus menyadari, harus sadar. Itu usaha risiko tinggi, bukan rendah, itu bukan menengah itu. Kuliner itu rentan berhubungan dengan urusan hukum. Padahal pekerjaan sehari-hari bisa juga di rumah, tidak harus pakai mentereng gedung untuk mempererat suatu makanan. Di mana risiko tingginya? Pertama, kemasan, merek yang sudah saya jelaskan tadi, dan lain-lain. Termasuk zaman digital sekarang ini, ada online, ada ini, ada pemalsuan dan sebagainya. Makanya saya katakan itu resiko tinggi, rentan hubungannya dengan perbuatan-perbuatan hukum, baik itu perbuatan hukum pidana maupun perbuatan hukum perdata. Akhirnya demikian, mungkin kita lakukan dialog karena waktu sudah paparan cukup, tapi nanti ditegur dosen saya.
Saya kasih untuk dialogis. Mungkin ada yang mau bertanya, Pak, yang saya paparkan sepertinya sudah mencakup keseluruhan kehadiran kami di classroom ini. Silakan. Ada? Ada tuh. Ya. Sebutkan namanya ya Bu dan usahanya. Nanti di belakang ada Pak. Di belakang ada juga. Silakan. Berdiri apa duduk ini Pak? Ya. Berdiri dulu terserah. Kalau berdiri lebih cantik lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bu Luki. Saya berasal dari Kecamatan Serang Baru. Kebetulan saya punya produk beberapa olahan makanan. Nama dagang saya adalah Luki Snack. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, menyangkut bantuan hukum ya Pak. Ketika kita udah mendaftarkan merek kita, akan tetapi merek yang kita daftarkan tersebut ternyata udah dimiliki oleh orang lain dan orang lain itu menuntut kita. Nah, langkah apa yang akan kita lakukan ketika hal tersebut terjadi kepada kita? Atau sebaliknya, kita orang lain memakai merek kita, apa yang akan kita lakukan? Langkah-langkah tuntutan yang kita lakukan terhadap orang tersebut yang seperti Bapak alami tadi ya Pak ya. Mungkin kita di sini masih awam Pak. Khawatir ini terjadi kepada kita ya Pak ya. Lalu yang kedua gini Pak, saya memiliki karyawan 5 orang. Tentu saya tidak bisa menerapkan gaji mereka sesuai dengan UMR. Dan juga saya belum bisa menerapkan keamanan pekerja saya gitu. Apakah saya selaku owner nih di dalam hal ini mungkin ya akan dituntut Pak ketika kita tidak bisa memenuhi persyaratan dan kewajiban kita sebagaimana yang berlaku di Dinas Tenaga Kerja gitu, atau mungkin nanti karyawan saya udah mungkin nanti ya Pak ya lebih dari 15 orang gitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, pertanyaannya bagus sekali. Bagus sekali pertanyaan ibu kita ini. Nah, saya balik. Yang tadi kedua saya jawab dulu, baru yang ke-1 diberikan kemudahan kepada pelaku-pelaku usaha UMKM. Aduh, saya terangkan dulu, nggak sama antara perusahaan nasional yang hebat pabrik-pabrik itu semua itu dengan UMKM ini. Namunnya ini yang ibu belum tahu kan. Nah, coba koordinasi dengan dinas koperasi, nanti di sana akan diberikan penjelasan bahwa ini usaha ini bermodalkan sekian. Dengan demikian tidak dapat diterapkan UMR kepadanya sesuai dengan produk yang dimiliki. Ada itu nanti kemudahan. Kalau itu urusannya dinas koperasi. Peraturannya tadi sudah saya katakan, buka aja di Mbah Google, tanya di situ akan dijawab nanti. Ada. Kemudian tadi sudah saya jelaskan tentang hak kekayaan intelektual. Sudah saya katakan, jangan kalian ini, saya bangun itu peradi ini sampai megah seluruh Indonesia, dilaporkan ke Baris Krim Polri. Datang status tersangka, waduh, rame di medsos itu. Ketua Umum Perajin jadi tersangka, pemalsu merek, waduh, subhanallah. Tapi karena saya tidak merasa bersalah, malah saya ketawa. Diantar surat ke kantor saya baca saya tersangka, saya ketawa, ngakak. Dan saya beritahukan kepada pengantar surat, jangan kamu pergi, nanti kamu saya kasih duit. Kenapa Pak? Saya akan balas sekarang suratnya ini juga. Saya balas suratnya. Daripada saya ngantar waktu ke sana nggak ada,
lebih baik kamu tunggu, nanti kasih kamu transport. Saya balas surat panggilan saya tersangka dan juga pemanggilan saya sebagai tersangka. Balas saya cuman pendek 1 alinea. Penetapan tersangka telah ditelah sebagaimana mestinya. Surat panggilan telah dibaca sebagaimana mestinya. Tidak akan saya penuhi semua ini panggilan, saya tidak merasa bersalah. Kecuali penghormatan terhadap hukum bila penyidik menyiapkan penangkapan penahanan saya, foto, screenshot, kirim ke WA saya nomor HP sekian. Saya apa yang terjadi? Ditelepon, Pak, benar suratnya ini, betul? Bapak sudah siap? Ya. Kapan mau diterbitkan surat penangkapan penahanan saya? Entah apapun yang terjadi di sana itu, hilang berita beberapa hari kemudian atau seminggu kemudian datang telepon lagi, Pak, kita damai-damai. Apa yang mau didamai? Bagaimana kalau Bapak kami datangin, Bapak diperiksa di tempat di kantor Bapak sendiri? Saya bilang silakan. Jangan catatan, jangan berpakaian dinas. Semua dokumen tidak boleh diambil. Siap Pak, datang, periksa, saya jelaskan. Akhirnya apa? Saya tidak merasa bersalah. Saya jawab semuanya, tuntas sudah, langsung keluar SP3, selesai barang itu. Nah, pengalaman ibu tadi, yang menuntut saya itu hukumnya lemah, akhirnya langsung SP3. Coba dia lihat di Google, Persatuan Advokat Indonesia, itulah yang menuntut saya. Saya ini bukan orang bodoh, umur saya sudah 70 tahun. Ngapain saya mempertahankan konflik persoalan yang hanya organisasi? Saya rubah barang itu dari Persatuan Advokat Indonesia menjadi Perkumpulan Advokat Indonesia. Saya urus legalitasnya yang tadi saya katakan ibu, untuk payung hukum saya dalam usaha organisasi. Saya buat namanya SKAHU, Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Advokat Indonesia, disingkat PERADIN. Dia punya merek, saya punya nama, dan saya tidak pernah pakai merek dia. Organisasi mana ada produknya? Produk orang, itu produk itu. Saya angkat dia jadi advokat. Cuma 3 pertanyaan. Saya bilang apa? Bapak produksi nggak merek PERADIN? Lawan saya persatuan itu, mohon maaf, mulai dari kerudung, topi, sampai kembali perempuan. Dia bikin merek PERADIN. Siapa yang mau pakai produk itu? Subhanallah, hanya untuk menjatuhkan saya, untuk menghantam saya, untuk mengambil karya-karya yang saya bangun PERADIN seluruh Indonesia. Ini manusia-manusia penjara mudah semua, bukan orang-orang bodoh seperti kita ini. Mereka sudah bergelar, kita profesor doktor, tapi tolol. Ini fakta yang saya alami sendiri. Ibu bisa-bisa aja bikin pertanyaan, jadi ya saya sedikit tenggen. Itu fakta. Fungsinya penegak hukum, Pak. Fungsinya penegak hukum, fungsinya mengevakuasi. Iyalah. Sebenarnya nggak usah pakai mic juga bisa. Nggak usah pakai mic, suara saya udah kencang. Saya orang Batak, di kampungku itu, woi, gitu. Kalau kita nggak biasa suara besar, ya kita nggak bisa ngobrol. Biarpun jarak dekat begini, jarak 2 meter 3 meter, nggak bisa kedengaran suara saya. Tapi mulut kelihatan begini. Kenapa? Angin kencang. Jadi suara ini bawa angin. Makanya orang Batak itu suaranya kencang-kencang itu dari kecil dari sana. Jadi kalau asli kelahiran kampung saya itu, ya kayak seperti saya ini suaranya kencang. Karena kita mulai dari kecil begitu. Jarak dekat begini, kata angin kencang. Gitu. Jadi suara itu dibawa apa? Nggak bisa kedengaran.
Kalau udah kan apa? Baru nyampe. Ngobrol nggak berantem ya Pak? Iya. Nah, itulah saya katakan tadi. Bagaimana kalian pelaku-pelaku UMKM ini? Awam hukum, saya aja ahli hukum, akademisi, penulis buku ulung apapun bahasa kita ngerti lah apa. Soalnya saya ini orang rendah, lalu profil saya nggak pernah ngaku orang hebat, orang kaya, yang pakai begini sedang nggak ada itu buat saya. Jelas siapa? Nah, inilah yang perlu di UMKM ini kita berikan suatu vokasi agar supaya tidak mengalami hal-hal seperti itu. Pada akhirnya sekarang diam. Kalau saya mau balik dia sekarang tuntut, kena. Apakah saya balas? Enggak. Allah yang akan membalas kepada. Biarlah akan mengadu dia. Tapi saya kasihan juga. Setelah kejadian itu langsung stroke. Sudah mati setengah. Mudah-mudahan nggak mati semuanya ya. Coba diberikan waktu bertobat kepada dia untuk kekeliruan yang terjadi. Saya punya hak cipta, saya punya badan hukum, sebutan disingkat Peradin. Dia punya merek Peradin, baju merek Peradin, topi merek. Mau tanya saya bilang mohon maaf, pembalap perempuan pun dia bikin diusir mereknya pembalap perempuan merek Peradin. Keterlaluan, goblok Profesor Doktor itu. Aduh. Tapi itu yang terjadi. Sehingga saya tidak bisa bernapas lagi, tidak bisa mengurus merek Peradin lagi. Saya tidak butuh merek, saya ini adalah organisasi. Yang dibutuhkan adalah hak. Apa butuh? Hak apa? Hak cipta. Hah? Cipta. Iya, hak kekayaan intelektual itu ada 17 macam bu. Ada desain grafis, ada hak merek, ada lagi macam-macam itu lupa saya urutan-urutannya. Terus apa yang dibutuhkan di sini? Mau bikin partai, mau bikin koperasi, mau bikin PT, hak cipta. Selesai. Saya punya hak cipta. Yang dia punya itu sendiri, dasar dia lapor ke polisi, hak saya. Itulah kutampakan ke muka penyidik itu. Nih, saya bilang apa? Dia punya hak cipta Pak. Oh, kaget saya. Oh iya, apalagi Pak? Dia punya merek. Oh, jangan kita bicara merek, karena saya nggak pernah merek, tidak pernah memakai merek. Saya nggak punya barang merek Peradin. Cuma satu, dia punya hak cipta. Tolong di mana tanpa sertifikat aslinya ini mana? Ada katanya Pak sama dia, ada katanya. Jangan pakai katanya Bapak polisi. Bapak mau lihat, ambil, Pak, nih. Taruh di muka, kaget dia. Katanya tangan dia Pak, ini barangnya. Tapi kan Bapak perkumpulan Advokat Indonesia, iya. Ini sertifikat merek Persatuan Advokat Indonesia, iya. Oke, kenapa jadi bisa di tangan Bapak? Saya itulah yang membangun Peradin ini 2008. Ini kantornya, ini alamatnya, ini sertifikatnya. Baca di sertifikat itu, alamat jalan dan pokok ini. Iya juga ya Pak, kurang ajar dia. Nah, kamu yang ngomong kurang ajar. Ajar dia. Selesai. Karena sudah terjadi konflik seperti begini, saya nggak mau. Saya bukan orang bodoh. Saya berpendidikan tinggi. Mungkin paling tertinggi bagi manusia adalah kopiah ataupun kerudung. Mungkin kalau ada di atasnya itulah saya. Keliling dunia ini mencari ilmu. Kenapa saya harus bertahan di organisasi konflik pengurusan dini kan? Ya saya keluar, kan tinggal balik. Persatuan saya ganti perkumpulan. Saya bikin mekanisme organisasi. Selesai barang itu. Itu mengenai hakim. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Belakang ada, Pak. hukum bisnis atau hukum perusahaan. Silakan, Bapak. No. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Pak.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Selamat pagi semuanya. Di sini saya dari Unit Kerja Karang Taruna ya mau membicarakan tentang bagaimana cara mendirikan legalitas bisnis ya. Yang dimana saya bersama 5 kawan-kawan saya di Karang Taruna bersama. Yang nantinya saya mempunyai baru memikirkan bagaimana konsep usaha itu akan berjalan ya. Belum tentang hak ciptanya, belum tentang mereknya, cuman yang saya berpikiran sekarang, saya akan mendirikan usaha bergerak dalam pengolahan limbah plastik. Yang dimana pengolahan limbah plastik ini akan dibikin produk-produk jadi. Tentunya pada saat saya memikirkan ke depannya pasti akan ada problematika dalam perjalanan pembuatan bisnis itu ya. Seperti contohnya mungkin masalah lingkungan, kesehatan lingkungan, bagaimana pengolahan limbah ini baik atau tidaknya diproses. Mungkin ada omongan seperti itu ya dari pihak luar ya. Yang kedua juga, yang pada intinya pertanyaan ini, apakah ketika saya mendirikan usaha pengolahan limbah sampah plastik ini bakal berdiri sendiri di Karang Taruna atau perlu izin atas izin RW dulu untuk mendirikan suatu usahanya? Dan tentu bagaimana cara mengatasi, kan menurut saya pribadi untuk Karang Taruna kan sebenarnya tuh organisasi non profit ya, yang dimana non profit ini mungkin tidak terlalu memikirkan keuntungan secara berlebih, cuma bermanfaat pada lingkungan sekitar, tentunya lingkungan di RW. Terus juga Karang Taruna ini alhamdulillahnya juga masih baru berjalan, masih baru dibangun, tentunya belum secara keseluruhan untuk legalitasnya masih belum meluas, jadi masih dalam tahap pembangunan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi kita ini berbicara hukum perusahaan. Kalau tadi kita yang cantik ini hukum bisnis, hakim. Sekarang hukum perusahaan. Nah, hukum perusahaan yang seperti tadi pertanyaannya, yang mana penjawab dulu, hukum perusahaan atau tentang hukum lingkungan? Hukum lingkungan dulu. Nah, hukum lingkungan itu kategori, tolong itu diperiksakan ke laboratorium. Limbah ataupun pembuangan sisa ataupun yang tidak terpakai apapun sebutannya dari produk itu ke laboratorium. Kategori B1, B2, B3 dan seterusnya. Kalau kategori tidak merusak lingkungan, mungkin bau akan terjadi. Contoh pabrik kertas yang di dekat rumah saya, diperiksakan ke laboratorium, dia tidak termasuk kategori membahayakan. Tapi aromanya pada saat dia membuang entah apa yang dia buang itu ke langit, itu kita kadang-kadang keselak, sakit. Ingat nggak tahun 80-90-an? Pabrik kertas yang di Teluk Pucung, rumah saya kan diberi harapan. Nah, tapi karena begitu berkembangnya penduduk di sana, protes itu pabrik sudah tutup, sudah lama tutupnya itu. Sudah tahun sebelum reformasi sudah tutup. Nah, yang pertanyaan saya maksudkan hukum lingkungan, coba diperiksakan dulu. Kalau tidak membahayakan, setelah nanti ada laboratorium mengatakan tidak membahayakan, laporkan ke AMDAL. Tapi kalau AMDAL nanti yang meminta memeriksa limbahmu, dibikin B3, itu udah pasti. Kenapa? Yang tadi saya katakan, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Gitu loh Pak. Tolong itu. Jadi lebih baik kita sendiri. Limbah itu bawa ke laboratorium periksakan. Ini jenis limbah ini apa? Sana pastikan tidak bisa berbohong karena laboratorium elektrik yang memeriksa. Oh ini B1, oh tidak, tidak membahayakan. Bawa itu hasilnya ke AMDAL. AMDAL nggak bisa menolak apa-apa lagi. Baru dapat izin analisis lingkungan, tidak membahayakan. Itu pertama nasihat saya dalam itu agenda. Kenapa? Karena barang yang kau sebutkan ini tahun berapa kita? Anak dulu karbon 2002 2003. Iya bang. 2002. Kami ini berdua ahli
satu anak bangsa ini yang dipercaya mengelola karbon udara kotor. Tapi apa yang terjadi? Seperti yang saya katakan tadi, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kandas 2 tahun, ya 2 tahun kami garap itu di Republik ini. Bank Indonesia memberikan bantuan ke Indonesia ini. Mungkin Kabupaten Bekasi ini diampar duit rupiahnya bisa ditutup dari Bank Indonesia, Bank Dunia, World Bank. Tapi apa yang terjadi? Nggak keluar izinnya. Pemanasan global kita ini berbicara gas karbon. Apa sih katanya? Global warming, Bang. Global warming. Global warming. Kami konsultasi sama beliau ini. Seluruh Indonesia ini bersertifikasi dikeluarkan oleh United Nations. Climate change. Climate change. Nggak jalan. Andaikan jalan tahun 2023 itu di sini, semua sampah bisa jadi duit. Termasuk seperti yang Adinda lakukan. Kita peragakan, kita siapkan mesinnya, pemisah organik dan anorganik. Jadi sehingga sampah itu bisa dijadikan duit. Sampah laku. Seperti di Hong Kong, Malaysia. Tapi di negerimu ini, negeri Konoha, susah kita berbuat baik. Itu yang penting. Nah, itu mengenai lingkungan. Mengenai badan hukum, coba diatur dulu. Taruna itu adalah suatu ormas, NGO. Ya, manakah kalau dia NGO berarti bisa atas nama Karang Taruna. Tapi karena ini suatu usaha, tidak mungkin dia membuat badan usaha berbadan hukum, nggak mungkin. Kenapa? Dia punya hierarki. Ada pengurus provinsi, ada pengurus pusat. Atau lingkungannya sendiri Karang Taruna itu yang sudah merupakan mendapat legalisasi dari Pak Kepala Desa Pak Lurah. Dari lurah. Coba itu bisa, karena itu adalah suatu kerajinan. Coba itu lakukan. Kenapa? Karena nanti kalau kau tidak buatkan badan hukumnya, nanti kamu akan dapat benturan, hambatan dan sebagainya, termasuk untuk memperoleh NIB, nomor induk berusaha. Sebelum saya lupa, kalau bapak-bapak nanti mau konsultasi dengan saya ataupun dengan anggota saya di sini, tolong siapkan NIB dan KTP. Ini sudah punya NIB semua belum? Ya. Alhamdulillah. Kalau yang belum tolong diurus. Cuma 5 menit aja kok. Tek online keluar langsung NIB-nya. Kalau nggak punya NIB, kami tidak bisa melayani hal apapun itu. Karena nanti NIB sama KTP ibu-ibu bapak-bapak lah diberikan kepada kami sampaikan ke Kemenkop, baru kami dapat reimbursement tadi, pengganti ongkosnya. Karena kami memberikan pelayanan, bukti bahwa kami sudah melayani bapak-bapak ibu sekalian. Semakin banyak kami memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kemenkop itu semakin bangga dia berhasil membangun perekonomian nasional untuk menghadapi ekonomi global. Nah itu. Terus tadi apa pertanyaan yang terakhir? Udah terjawab semua. Oke, masih ada lagi? Yang di belakang. Udah jam 10 soalnya. Saya nanti begini juga di Tangerang. Tapi habis sana itu bukan seperti begini. Sana itu nanti, mohon maaf, semua berpendidikan tinggi. Mungkin lebih seru nanti itu. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Selamat siang, menjelang siang.
Saya Chandra dari usaha saya Meli. Awalnya usaha saya nge-es drink and eat. Nah, NIB yang NIB saya itu nge-es drink and eat. Cuman katanya kalau misalnya di Haki itu di merek dagang itu ada yang sesuai dengan nama kita, itu nggak bisa didaftarkan kan Pak? Nah terus saya ngerubah jadi Ngeli tapi NIB-nya belum ada, itu gimana Pak? Apa bikin NIB baru atau tetap pakai yang lama dan bisa didaftarkan di Haki dengan usaha namanya Ngeli gitu? Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang kalau sudah ada merek terdaftar di sana dimohonkan seperti itu lagi, ya pasti ditolak. Yang menolak itu bukan manusia, sistem. Contoh, saya sekarang mengajukan merek dan hak cipta. Ada katanya agak mirip, ini baru belum elektrik yang menjawab. Karena insya Allah dalam waktu dekat kita mau mendirikan partai. Karena negeri Konoha ini yang punya partai sekarang. Jadi tidak mungkin ada sistem, kita tidak bisa bernapas lagi di Republik ini kalau kita tidak punya ikut partai. Walaupun partainya buram, tapi kalau sudah punya berbicara partai pasti akan didengar. Nah makanya ini merupakan tuntutan peradaban menurut saya, bukan kemanusiaan, peradaban manusia. Terpaksa saya harus mendirikan partai namanya Partai Pejuang Keadilan. Karena masih ada nggak keadilan di Republik ini? Jawab. Nggak ada. Tuh kan selesai. Mari kita tuntut. Insya Allah 3 bulan ke depan saya akan deklarasikan. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak, pelopor pejuang keadilan. Nah itu. Nah di sini saya dapatkan merek, katanya mirip. Nah kemiripan itu kita lihat pembandingnya. Nanti baru saya akan rekayasa lagi logonya. Kalau sudah keluar merek cipta, baru kita deklarasi. Karena logo sangat menentukan dalam suatu kegiatan, apalagi kepartaian. Nah oleh karena itu saya saran sama ibu, coba direkayasa lagi bu mereknya. Merek-merek luar negeri banyak loh di sini. Yang disebutkan dengan seperti yang saya pakai ini. Wah, kalau merek Prancis harganya 15 juta ini, 20 juta. Tapi merek yang sama, produknya Garut. Sama semua, gak ada bedanya. Hanya menang merek. Mau pakai merek apa mau pakai baju? Saya bandingkan. Penasaran saya ke Perancis, saya beli. Ya, tadi saya katakan 15 jutaan. Kemudian sampai ke Jakarta, saya diledek. Beli berapa bajunya? Sekian. Hah, bodoh kamu. Nih yang saya pakai. Kita cocokkan. Sama. Kulitnya sama. Cuman ya tadi itu ada buatan Prancis, ada buatan Garut. Aduh, ada itu. Saya sendiri korban merek. Bukan begitu bu. Produk Cikarang pasang merek di Singapura, kembali lagi ke Cikarang, harganya setinggi langit. Itulah gunanya merek. Wah, kalau sudah merek Singapura, seperti saya. Tujuan saya sebenarnya, saya nggak bawa jaket kulit, saya beli desain terpaksa. Bukan kehendak, tapi keadaan. Kekurangan, nggak tahan dinginnya waktu itu kan musim es salju itu. Maka saya beli kulit jaket ini. Woi, 15 juta. Prancis. Pulang ke sini, rupanya merek yang sama, baju yang sama, Made in Garut. Ya ini yang saya pakai ini Garut ini.
Malah lebih enak lagi garukin daripada Perancis itu. Perancis masih kaku-kaku. Ini lemas enak. Ini cantik gunanya contoh tadi merek itu. Jadi coba rekayasa sedemikian rupa baik. Sebelum melangkah, sebelum produk lebih terkenal lagi produk ibu sudah dilindungi oleh hukum tentang kekayaan intelektualnya. Itu ya Bu. Nah terus ada pertanyaan ibu ini belum saya jawab, ketinggalan. Tentang tuntut menuntut, ya harus bukan saya jelaskan tadi. Merek kita dipakai orang lain, tuntut. Kecuali seperti saya ibu. Kalau saya kan saya katakan, merek saya hak cipta saya dipakai, dilaporkan saja jadi tersangka. Semua orang, bapak dosen saya juga bilang, para BP kan kuasa biasa tuntut. Ini dosen saya ini. Saya katakan, nggak usah, biar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran kepadanya. Nggak lama kemudian kena stroke, mata sebelah. Kita kan punya iman, punya akidah. Alhamdulillah, saya sudah 3 kali ke Tanah Suci. Tapi jangan saya dipanggil haji. Yang haji itu adalah hatiku, bukan namaku. Ya, ini yang penting. Kalau sudah Allah kita serahkan kepadanya, beliau Maha Pengasih Penyayang dan Maha segala-galanya, sudah. Tapi namun menurut segi hukum yang ibu katakan, merek ibu dipakai dan dipalsukan, tuntut, ada sanksi. Itu ke pengadilan niaga. Untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Banten hanya ada di Jakarta Pusat pengadilan niaga itu. Terus di Surabaya hanya beberapa pengadilan yang diberikan untuk memeriksa mengadili perkara tentang HP. Namanya pengadilan niaga. Kira begitu. Jadi sehingga memang banyak merek-merek palsu itu banyak seperti saya katakan tadi. Merek ternama. Apa itu tas cewek itu? Dior. Hermes. Bukan. Yang paling mahal itu tas. Hermes bang. Iya, Christian Dior. Wow. Banyak itu beredar. Barang yang sama, semua jenis yang sama, tapi produk lokal yang biasanya yang pakai begitu-begituan lah. Inilah gunanya perlindungan hukum. Inilah artinya kita bersuara. Yang perlu saya jelaskan di sini, tidak cukup kita hanya 1,5 jam 90 menit dan selanjutnya bisa melalui medsos ataupun digital, email dan sebagainya. Dan apalagi sudah ada HP. Masih ada lagi, silakan. Tuh, udah jam 10. Lewat. Ada lagi bapak-bapak sekalian? Karena semua paparan saya tentang sosialisasi bantuan hukum gratis sudah tersampaikan semuanya materinya. Dan kita sudah terbentuk komunikasi hubungan cinta, hubungan asmara, hubungan bisnis, hubungan apapun sudah ada. Hanya cuma 10 angka terbentuklah segalanya. Apa itu 10 angka? 10 angka 11? Nomor HP. Aduh. 12. Ya HP saya cuma 10 angkanya. 12 ya? Iya. Ya. 11. Hanya 12 angka kita terbentuk hubungan, apapun hubungannya. Dan itu semua online, nggak pernah lepas dari tangan. 24 jam. Silakan kalau bila ada sesuatu dan lain hal. Bukan hanya sebatas ada di dalam brosur, tapi pokoknya yang namanya masalah-masalah umum kami siap membantunya. Konsultasi, negosiasi, mediasi, semua kita bisa lakukan.
24 jam. Mau coba nanti coba telepon jam 3. Mudah-mudahan jam 3 saya lagi habis sholat tahajud. Saya lihat nanti, oh ini ada WNI ya, pasti itu. Insya Allah. Ada lagi bapak-bapak sekalian, kalau enggak biar saya serahkan sama rekan saya, bapak dosen saya. Biar kita akhiri. Cukup? Baik. Terima kasih kepada seluruh peserta sosialisasi yang bantu gratis pada siang hari ini. Paparan saya sebenarnya masih banyak, tapi yang saya berikan ini hanya pokok-pokoknya karena sesuatu yang harus saya tinggalkan dan dilanjutkan dengan rekan saya, bapak dosen saya, sehingga mungkin lain waktu kita akan bisa berbincang-bincang, bersenda berau apapun istilahnya, pecahan apapun silakan, kami terbuka sepanjang kontekstualnya adalah tentang hukum. Jangan tanya usaha bisnis menguntungkan apa, itu sangat saya jawab. Demikian, sebelum saya akhiri saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada paparan saya kurang berkenan ataupun ada ketersinggungan dan sebagainya. Tentu tidak hilaf, bukan tujuan yang subjektif, tapi semua itu adalah objektif untuk menata tentang UMKM ke depan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.